Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan mencoba untuk melangkah kepada materi kita yang keenam berkaitan dengan topik atau materi statistika, yaitu terkait dengan ukuran kecondongan dan keruncingan. Jadi ini merupakan tindak lanjut atau merupakan materi lanjutan dari materi yang kita kemarin sudah pelajari di ukuran dispersi, teman-teman semuanya. Nah, di sini seperti namanya, kita akan melihat sebenarnya data yang kita miliki atau set data yang kita punya itu memiliki kecondongan tertentu atau tidak, kemudian memiliki keruncingan tertentu atau tidak, kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa kita harus belajar ukuran kecondongan dan keruncingan? Karena pada dasarnya nanti saat kita menggunakan analisis regresi dan korelasi, khususnya di regresi ya, jadi semuanya, apabila kita menggunakan model OLS atau ordinary least square gitu ya, salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh data yang kita miliki adalah asumsi normalitas gitu ya. Jadi data kita harus normal. Nah, data yang normal gimana? Nanti erat kaitannya sama materi hari ini gitu ya, ukuran kecondongan dan keruncingan. Makanya oleh karena itu saya harapkan adik-adik semuanya bisa mengetahui lebih dulu terkait dengan ukuran kecondongan dan keruncingan, dan harapannya besok waktu kita belajar tentang asumsi klasik di bab di subbab terkait dengan regresi, adik-adik tidak kebingungan lagi gitu ya. Nah, seperti namanya adik-adik semuanya, ukuran kecondongan itu kita bisa singkat atau punya nama lain yaitu skewness adik-adik semuanya. Skewness atau ukuran kecondongan ini memiliki pengertian gitu ya, atau dapat menjelaskan apakah penyebaran data terhadap nilai rata-rata bersifat simetris atau justru bersifat asimetris. Jadi kita mau melihat apakah data kita simetris atau tidak sih gitu. Kalau kemarin kan di dalam ukuran dispersi ya, atau ukuran penyebaran data, kita melihat seberapa jauh data kita menyebar gitu ya, di antara data yang satu dengan data yang lain. Nah, di dalam ukuran kecondongan atau skewness, kita mau melihat sih sebenarnya apakah data yang kita miliki itu simetris atau tidak gitu ya. Mengapa? Karena kesimetrisan dari data yang kita miliki itu akan menentukan baik buruknya data yang kita miliki, kualitas data yang kita miliki, sehingga efeknya nanti akan berdampak pada seberapa besar data kita bisa memenuhi asumsi klasik, khususnya yang normalitas gitu ya. Nah, dengan kata lain, ukuran kecondongan akan mengukur tingkat penyimpangan dari bentuk simetris gitu ya. Data yang kita mau, data yang kita harapkan itu data yang simetris adik-adik semua, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua. Jadi data yang kita harapkan di dalam di dalam analisis data nanti, di dalam statistik, yang kita harapkan adalah data itu bentuknya simetris. Walaupun nanti bisa saja data itu sifatnya tidak simetris gitu ya. Nah, kalau data-data yang tidak simetris, otomatis nanti kita perlu melakukan treatment khusus pada data-data yang semacam ini adik-adik semuanya, sehingga data kita nanti tidak membuat analisis yang dilakukan menjadi bias gitu ya, atau menjadi invalid analisisnya. Harusnya kesimpulannya A, gara-gara datanya tidak simetris sehingga kesimpulan menjadi B gitu ya. Itu menjadi sangat mungkin terjadi untuk data-data yang tidak simetris gitu ya. Nah, untuk data yang simetris atau tidak, atau kalau kita mau melihat data itu simetris atau tidak gitu ya, maka kita bisa melihat ukuran kecondongan gitu ya. Ukuran kecondongan adalah 0 jika data itu simetris atau normal, teman-teman semuanya gitu ya. Jadi saat kita menghitung ukuran kecondongan itu nilainya 0 gitu ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa data yang kita memiliki distribusi yang simetris, atau data yang terdistribusi secara normal gitu ya. Data yang normal gimana, kita coba cek gambarnya adik-adik semua. Ini ada contoh gambar yang bisa menjelaskan kepada adik-adik mengenai sebenarnya data yang simetris itu data yang seperti apa sih Pak, wujudnya bagaimana sih, atau data yang normal itu bagaimana sih, nanti kita coba cek gitu ya. Nah, karena ukuran kecondongannya ini nilainya 0, maka indikator yang bisa kita lihat adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, adalah dari nilai sentralnya ya. Kita di pertemuan awal sudah belajar terkait dengan min, modus, median. Nilai sentral ada 3 gitu ya. Bisa kita pakai min, bisa kita pakai modus, bisa pakai median gitu ya. Nah, untuk menjudge atau untuk menyimpulkan apakah data kita itu condong atau tidak gitu ya, kita bisa lihat dari nilai ketiga, nilai sentral tadi, dari min, modus, dan mediannya ya. Nah, saat data itu melenceng ke kiri adik-adik semuanya, saat data itu melenceng ke kiri, maka pasti akan menemukan kasus, atau kasusnya pasti adalah modus lebih besar daripada median dan lebih besar daripada nilai rata-ratanya gitu ya.
Tadi kita sudah sama-sama bahas gitu ya, bahwa data yang normal atau data yang simetris, data itu harus memiliki nilai kecondongan sama dengan 0. Ya, ukuran kecondongannya 0 kalau data yang simetris. Artinya apa? Artinya bahwa min, modus, dan mediannya sama. Gitu ya. Jadi data yang simetris sekali lagi, atau data yang normal, atau data yang kita harapkan, adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, adalah data yang nilai kecondongannya 0 atau ukuran kecondongannya 0. Artinya nilai min akan sama dengan nilai modus, akan sama dengan nilai mediannya. Gitu. Pak, bagaimana kalau nggak sama? Nah, ini kasusnya. Gitu ya. Datanya bisa melenceng ke kiri atau datanya bisa melenceng ke kanan. Gitu ya. Nah, ini menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau datanya melenceng ke kiri, bisa saja datanya bias ke kiri, gitu ya. Kalau datanya melenceng ke kanan, berarti bisa saja kesimpulan yang kita dapatkan itu bias ke kanan. Nah, ini yang kita inginkan. Gitu ya. Kalau kita menemukan data-data yang semacam ini, maka perlu kita lakukan treatment khusus nantinya. Ya. Walaupun treatment khusus akan kita banyak pelajari waktu kita belajar tentang asumsi normalitas di bab regresi, gitu ya. Nah, tadi kita kembali ke sini, gitu ya. Kita data yang mau kita inginkan atau yang kita inginkan, data yang kita inginkan adalah data yang minnya sama dengan modus sama dengan median. Akan tetapi kadang-kadang kita menemukan kasus ini, adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, bahwa modus itu lebih besar daripada median dan lebih besar daripada rata-ratanya. Ya. Kalau ini terjadi, maka data yang kita miliki pasti akan melenceng ke kiri, ya, akan melenceng ke kiri, ya, atau akan condong ke kiri, ya. Bukan condong di tengah atau normal atau simetris, gitu ya, tetapi condongnya ke kiri. Dan sebaliknya, kalau modusnya kurang dari median, mediannya kurang dari rata-rata, dia akan membentuk data yang melenceng ke kanan. Ya. Nanti kita lihat datanya seperti ini, gambarnya ini. Ya. Yang kita inginkan ini, Bapak Ibu semuanya, bahwa min akan sama dengan median sama dengan modus, datanya normal. Ya. Datanya normal, ini yang kita inginkan. Ya. Artinya di mana letaknya? Ada di sini. Ini data yang normal namanya teman-teman semua. Ini data yang simetris. Ya. Kalau kita bagi dua sama, kanan kirinya sama, itu datanya simetris. Ya. Pada kasus ini modus sama dengan min sama dengan median. Skewness-nya pasti nilainya 0. Gitu ya. Nanti kita akan cari tahu gitu ya, bagaimana kita menghitung skewness. Kenapa kok modus sama dengan min sama dengan median itu menyebabkan skewness-nya sama dengan 0 atau zero skewness. Gitu ya. Nanti kita akan sama-sama cek. Gitu ya. Ini data yang kita inginkan. Ini data yang normal. Inilah data yang simetris. Ya. Data yang kita inginkan seperti ini. Kalau kemarin di ukuran dispersi, data yang kita inginkan adalah data yang menyebar di sepanjang nilai sentralnya, begitu kan? Nah, kalau yang kita inginkan di sini adalah normal, berarti min, modus, median sama, sehingga bentuknya simetris seperti ini. Nah, masalahnya kita akan kadang-kadang kita akan menemui data yang seperti ini, adik-adik semuanya. Ya. Di mana nilai modusnya lebih besar daripada median, lebih besar daripada min atau rata-ratanya. Ya. Inilah yang disebut sebagai data yang melenceng ke kiri atau kita sebut sebagai negative skewness, ya, atau negatively skewed. Ya. Ini adalah data yang melenceng ke kiri. Ya. The mean and median are to the left of the mode. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, gitu ya, bahwa nilai median dan minnya itu berada di sebelah kiri dari modusnya. Ya. Inilah yang menyebabkan data nanti melenceng ke kiri. Ya. Nah, sebaliknya kalau modusnya lebih kecil daripada median dan lebih kecil daripada rata-ratanya, inilah yang disebut sebagai skew to the right atau kita bisa bilang sebagai positive skewness. Ya. Nilai kecondongan yang positif, di mana min dan median akan berada di sebelah kanan dari nilai modusnya. Ya. Data seperti ini, kasus yang melenceng ke kiri dan melenceng ke kanan, ini tidak kita inginkan adik-adik semuanya. Ya. Data seperti ini kalau kita paksakan untuk kita analisis, gitu ya, kita paksakan untuk kita gunakan dalam analisis data, bisa menyebabkan bias. Ya. Ya. Harusnya kesimpulannya A, gitu ya, gara-gara melenceng ke kiri bisa jadi B, gitu ya. Gara-gara data yang melenceng ke kanan bisa saja jadi C misalnya. Ini kemungkinan bisa terjadi kalau kita memaksakan data-data yang kita miliki tidak normal atau tidak diuji normalitasnya, kemudian kita tabrak, gitu ya. Kita paksakan, walaupun datanya melenceng ke kiri atau datanya melenceng ke kanan, kita paksakan analisis saja pakai regresi, Pak. Gitu. Hasilnya kan bisa bias. Ya. Jadi langkah yang harus adik-adik perhatikan ada di sini ya, ukuran kecondongan. Ya, bukan hanya kemarin kita belajar ukuran dispersi yang kita perhatikan, tapi kita juga harus memperhatikan ukuran kecondongannya. Normal atau enggak, simetris atau enggak. Ya. Kalau enggak simetris, bagaimana kita melakukan treatment khusus pada data itu? Nah, ini yang perlu kita nanti pelajari lebih lanjut. Ya. Nah,
Untuk menghitung ukuran kecondongan atau kita sebut sebagai skewness, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan adik-adik semuanya. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode Carl Pearson, atau yang kedua kita bisa menggunakan metode Bowley. Ya. Keduanya sebenarnya mirip-mirip metodenya. Kalau nanti kita lihat hasilnya nggak akan jauh beda. Hasilnya akan mirip-mirip hasil akhirnya. Nanti kita coba lihat. Ya. Bagaimana kalau kita menghitung ukuran skewness atau kecondongan menggunakan metode Carl Pearson, Pak? Nah, kalau kita mau menggunakan metode Carl Pearson untuk menghitung skewness adik-adik semuanya, maka metode ini ya menggunakan atau jika distribusi frekuensi sebuah data tidak simetris gitu ya, akan menggunakan pendekatan seperti ini. Jika distribusi frekuensi sebuah data tidak simetris, maka nilai min, modus, dan median tidak akan sama. Sehingga jika masing-masing ukuran nilai sentral itu saling berdiselisihkan, maka memperoleh hasil yang tidak sama dengan 0. Jadi metode Carl Pearson itu menjadi metode dasar teman-teman semuanya kalau kita mau atau kita menentukan apakah skewness-nya bernilai 0 atau tidak, bernilai 0 atau enggak. Gitu ya. Karena metode Carl Pearson itu menggunakan selisih dari masing-masing nilai min, modus, dan mediannya. Ya. Kemarin waktu kita latihan menggunakan nilai sentral, kita sama-sama tahu gitu ya bahwa nilai min, modus, median itu tidak jauh beda gitu ya. Selisihnya 0, sekian, 0, sekian. Ya. Nah, itu menjadi dasar bagi Carl Pearson untuk menentukan apakah data itu skewed atau tidak, apakah data itu condong atau tidak, normal atau tidak, simetris atau tidak, gitu. Ya. Saat datanya itu tidak sama dengan 0, kalau kita selisihkan, ya min kita selisihkan dengan modus, kemudian min kita selisihkan dengan median, dan median kita selisihkan dengan modus, dan hasilnya ternyata tidak simetris, tidak sama dengan 0, gitu ya. Maka kita bisa simpulkan data yang kita miliki tidak simetris. Gitu. Dan sebaliknya kalau kita selisihkan semua aspek itu dan kemudian kita menemukan hasil yang sama dengan 0, itu artinya bahwa data yang kita miliki adalah data yang simetris. Nah, itu adalah metode yang kita kenal dengan metode Carl Pearson. Ya. Bagaimana dengan metode Bowley, Pak? Metode Bowley ini menggunakan pendekatan kuartil, teman-teman semuanya. Ya. Menggunakan pendekatan kuartil, di mana distribusi frekuensi data dikatakan tidak simetris saat nilai median dikurangi K1 tidak sama hasilnya atau tidak sama nilainya dengan K3 dikurangi K1. Ya. Gitu. K1 itu batas pertama, K3 itu adalah nilai tengahnya. Kemudian K1 itu batas bawah ya, batas bawah ya. Jadi ada K1, kalau kita kemarin di kuartil kita ingat lagi, di sebelah kiri itu ada K1, kemudian di tengah-tengah ada K2, di samping kanan itu adalah K3 ya. Saat median atau K2 itu kita kurangi K1 gitu ya, pasti hasilnya akan sama dengan K3 dikurangi K1 gitu. Kalau data itu simetris adik-adik semuanya gitu ya. Sekali lagi, saat nilai median kita kurangi dengan K1 gitu ya, kemudian saat hasilnya pasti akan sama dengan K3 dikurangi K1 kalau data itu simetris. Ya, gitu. Coba nanti teman-teman bisa gambarkan lagi gitu ya. Median kita kurangi K1, kalau median dikurangi K1, kemudian K3 dikurangi K1, kalau datanya simetris sama atau enggak ya, nilainya. Ya, gitu ya. Jadi itu ada indikatornya. Nah, saat median dikurangi K1 hasil tidak sama dengan K3 dikurangi K1, berarti kita bisa menduga bahwa data yang kita memiliki struktur data yang tidak simetris. Gitu. Ya. Tidak simetris. Yang kita harapkan sama dengan ya, MD min K1 sama dengan K3 min K1, itu yang kita harapkan. Tapi kalau nggak sama dengan, berarti data kita tidak simetris. Gitu. Nah, kita ambil contoh ini, misalnya perhatikan data bulanan penjualan produk A yang dilakukan oleh dua perusahaan sebagai berikut. Ya, ini ada data bulanan 1 sampai bulan 12, ada perusahaan 1 sampai perusahaan 2. Masing-masing nilainya seperti yang ada di tabel ini, adik-adik semuanya. Nah, adik diminta, ya, apakah distribusi frekuensi untuk penjualan produk A dari perusahaan 1 dan 2 simetris atau tidak. Jadi bisa berhitung dengan menggunakan metode Carl Pearson maupun dengan metode Bowley. Gitu ya. Gitu. Nah, langkah pertama harus diapain? Ya, harus kita urutkan dulu datanya, gitu ya. Harus kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar, gitu ya. Ini kan masih acak nih, ya kan? Angkanya masih acak. Kemudian adik-adik harus urutkan dulu dari yang paling besar ke yang paling kecil datanya. Ya. Kemudian nanti kita bisa tentukan ukuran nilai sentralnya. Ya.
Nah, ini nanti bergantung, kalau ini kebetulan data kita data tunggal ya teman-teman semuanya, data tunggal. Jadi kita urutkan dulu, nanti kita cari nilai min, modus, dan mediannya. Nanti kalau adik-adik atau teman-teman semuanya menemukan data yang data berkelompok, otomatis nanti menggunakan pendekatan cara menentukan nilai sentral yang data berkelompok. Jadi hati-hati ya. Jadi ini ada contoh yang data tunggal. Jadi kita urutkan dulu. Nah, setelah itu untuk mencari nilai min pada perusahaan satu sederhana, adik-adik tinggal sigma X dibagi N. Ya, ketemu rata-ratanya, itu rata-rata 23,42 gitu ya, X barnya. Ini minnya untuk perusahaan satu. Nah, untuk perusahaan satu mediannya berarti tinggal data yang terbesar dikurangi data yang terkecil dibagi 2 gitu kan. Data yang terbesar tadi mana nih? Perusahaan satu, perusahaan satu nilai tengah ya, sorry. Kalau ini kan tadi kan nilai median ya, median berarti adalah di tengah-tengah ya. Yang di tengah-tengah berarti di sini ya, berarti 20 sama 21 ya. 20 sama 21 kita jumlahkan dibagi 2 ya, menjadilah nilai median yaitu 20 ditambah 21 dibagi 2 itu 20,5. Kemudian di perusahaan satu kita bisa lihat modusnya ya, modus yang paling sering keluar berapa? Oh, ternyata 23 angka yang paling keluar, itulah nilai modusnya gitu ya, di perusahaan satu gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan metode Carl Pearson ya, atau menggunakan metode Pearson, kita bisa selisihkan min dikurangi modus ketemu hasilnya 0,42. Kemudian min dikurangi median ketemu 2,92. Kemudian median dikurangi modus ketemu negatif 2,5. Nah, kita bisa melihat ya, di antara selisih ini tidak ada satupun yang bernilai 0 ya. Tidak ada satupun selisih yang menghasilkan angka 0. Artinya apa? Artinya sudah pasti perusahaan ini pasti data yang ada di perusahaan satu sudah pasti tidak simetris ya, tidak simetris. Jadi masih masih menyebar gitu ya, fluktuasinya masih besar gitu ya, sehingga tidak simetris ya. Nah, kalau misalnya min modus kita kurangi jadi 0 misalnya, kemudian min dan median dikurangi jadi 0, kemudian selisih median modus 0, itulah data skewness atau data data yang simetris. Tapi kalau dia tidak bernilai 0, berarti ini data yang tidak simetris gitu ya. Nah, bagaimana dengan metode perusahaan satu dengan metode Bowley? Berarti teman tinggal hitung aja ya. K1-nya di mana? Berarti 1 kali N plus 1 bagi 4. Ini rumus yang kemarin kita pelajari di kuartil ya. Sehingga kita ketemu kuartilnya ada di 3,25 gitu ya. Data ke 3,5 itu adalah di data ke 13 gitu ya. Data ke 3,5 itu adalah data 13 gitu ya. 3,5 mana ya? Nah, ini 3,5 berarti di sini ya. Kalau kita bulatkan ya, 3 sehingga datanya jadi 13 gitu ya. Nah, berikutnya K3-nya berapa? Oh, ternyata kita masukkan angkanya gitu ya, ketemu datanya di 9,75 ya. Berarti data ke 10 gitu ya. Data ke 10 berarti berapa? Data ke 10 berarti ada di sini yaitu 30. Ya, kita bulatkan adik-adik semuanya. Ya. Kita bulatkan. Nah, jadi data ke 10 adalah 30. Nah, ternyata saat kita selisihkan median dikurangi K1, kemudian K3 dikurangi K1, ternyata hasilnya nggak sama dengan ya. 7,5 tidak sama dengan 17. Sehingga kita bisa simpulkan juga dengan metode Bowley, perusahaan ini atau data pada perusahaan satu juga merupakan data yang tidak simetris. Jadi itu yang perlu adik-adik ingat baik-baik bahwa kalau kita mau bilang bahwa data yang kita miliki simetris atau tidak gitu ya, maka kita lihat aja selisih dari nilai sentralnya. Ya. Kalau masing-masing nilai sentral kita selisihkan membawa nilai itu sama dengan 0, maka itulah disebut sebagai data yang simetris. Ya. Kalau tidak, berarti tidak simetris. Ya. Walaupun ini adalah perhitungan kasar ya, adik-adik semua ada perhitungan kasar. Nanti kalau kita praktek dengan menggunakan aplikasi Stata misalnya, itu ada probabilitasnya. Ya, probabilitasnya. Jadi seberapa berapa persen sih error yang kita perbolehkan gitu ya untuk mengatakan bahwa ini condong atau tidak atau simetris atau tidak gitu. Karena akan sangat sulit kita mendapatkan hasil yang tepat min sama dengan modus sama dengan median atau sangat tepat nilainya 0 gitu ya. Kecondongannya 0 itu sangat sulit gitu ya. Sehingga nanti kalau kita praktek di Stata akan ada probabilitas ya, ada peluang gitu ya. Jadi seberapa errornya yang kita izinkan dari data yang kita miliki sehingga kita bisa simpulkan data ini simetris atau tidak ya. Memiliki kecondongannya 0 atau tidak ya. Kalau 0 ya berarti dia simetris atau normal datanya, tapi kalau dia condong ke kanan ataupun condong ke kiri berarti dia datanya adalah tidak
normal ya atau tidak simetris. Ya nanti bisa miring ke kanan, bisa miring ke atau bisa melenceng ke kanan ataupun bisa melenceng ke kiri gitu. Nah, bagaimana dengan perusahaan 2? Perusahaan 2 sama adik-adik semuanya. Perusahaan 2 adik-adik tinggal menggunakan mencari dulu nilai minnya ya, diselisih di rata-rata gitu ya. Setelah di rata ketemu 22,42 gitu ya. Kemudian mediannya sama di tengah gitu ya. Dibagi 2 yaitu 21 ditambah 21 dibagi 2 sehingga ketemu 21. Dan modusnya adalah 21, yang paling sering keluar 21 gitu ya. Nah, kita bisa jumlahkan di sini ya. Nah, modus min dikurangi modus 1,42, kemudian median dikurangi min dikurangi median 1,92. Saat median dikurangi modus nilainya 0 ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan tidak simetris. Mengapa? Karena duanya dia tidak bernilai 0 ya. Itu karena ada apa ya, tidak semua indikator ini nilainya sama dengan 0. Berarti artinya apa? Kalau nggak sama dengan 0 semuanya, artinya pasti ada min median nggak sama gitu ya. Min modus nggak sama, yang sama hanya median modus. Jadi ini kita simpulkan sebagai data yang tidak simetris, ya. Karena ada ada selisih yang tidak 0, gitu ya. Walaupun tadi sekali lagi ini adalah perhitungan matematisnya, gitu ya. Perhitungan matematisnya. Nanti waktu kita belajar tentang probabilitas ya di prakteknya nanti ada error gitu ya. Berapa error yang diizinkan untuk menjudge atau untuk menyimpulkan bahwa data yang kita miliki simetris atau tidak gitu ya. Jadi nanti kita pelajari ini, kita belajar dulu secara matematisnya. Bagaimana kita bisa menentukan data kita simetris atau tidak ya. Data kita memiliki kecondongan atau tidak, condong ke kanan atau condong kiri ya. Nah, caranya seperti ini ya, matematisnya seperti ini. Kemudian kalau metode Boley juga sama adik-adik semuanya ya. Tinggal kalian menggunakan mencari nilai K1 sama K3. Median nanti udah adik-adik cari sehingga tidak perlu dicari lagi ya. K1 sama K3 dihitung gitu ya. Ketemu nilai posisinya ada 3,25, berarti ada di data ketiga ya. Tadi ada di angka 12. Kemudian yang ketiga ada di data ke-10 berarti 32 gitu. Semoga kalau ada diselisihkan ketemu 9 tidak sama dengan 20 ya. Ya kan? 9 kan tidak sama dengan 20 ya kan? Kecuali kalau 20 sini 20 berarti sama dengan, tapi kalau sini 9 sini 20 berarti kan tidak sama dengan. Sehingga kita simpulkan menurut metode Boley pun dia merupakan data yang tidak simetris ya. Jadi itu. Jadi jangan bingung. Jadi semua ini harus 0 ya nilainya. Sudah 0. Kalau ada satu yang nilai enggak 0 berarti tidak sama dengan, tidak sama dengan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa data itu simetris. Walaupun nanti sekali lagi di dalam aplikasi besok waktu setelah UTS ya, kita akan menggunakan aplikasi, di sana ada probabilitas ya. Berapa sih error yang kita izinkan untuk menyatakan bahwa data yang kita miliki simetris atau tidak ya. Ini kan error sebenarnya ini kan. Misalnya 1,042, mungkin ini errornya gitu ya. Diizinkan atau enggak, kalau ini diizinkan atau di dalam interval error kita ya mungkin ini ada data yang simetris sebenarnya kalau secara statistik, secara probabilitas gitu ya. Tapi kalau tidak ya mungkin memang tidak gitu ya. Memang ini bergantung probabilitas nanti kita gunakan atau error yang kita gunakan. Jadi saya lagi ini adalah perhitungan matematisnya. Nanti kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kalau kita menentukan probabilitasnya. Ya, kalau kita menggunakan probabilitas untuk menjudge atau untuk menyimpulkan apa data yang kita miliki memiliki kecondongan atau tidak. Ya. Memiliki data yang normal atau tidak. Ya. Memiliki data yang simetris atau tidak. Atau justru data yang kita miliki cenderung positively skewed atau negatively skewed. Ya. Ya, apakah data kita miliki justru malah cenderung melenceng ke kanan ataupun justru melenceng ke kiri. Ya, jadi nanti kita akan coba cek prakteknya nanti setelah UTS gitu ya. Tapi ini adalah dasar atau matematika atau cara perhitungannya untuk menentukan kecondongan dari suatu data. Nah, berikutnya ada pertanyaan nih, bagaimana bentuk kurva skewness dari masing-masing distribusi frekuensi dari data perusahaan 1 dan perusahaan 2 gitu ya. Ini pertanyaan. Jadi kalau ditanya seperti ini, maka teman juga lihat gitu ya. Mana yang lebih besar? Apakah mediannya lebih besar ya? Apakah sama dengan tadi ya, min modus median? Kalau sama berarti adik-adik gampang ya, gambarnya berarti distribusi normal atau simetris gitu ya, kanan sama kiri simetris. Tetapi kalau misalnya datanya ternyata modusnya lebih besar daripada median lebih besar daripada rata-ratanya, berarti dia melenceng ke kiri dan sebaliknya. Berarti dia melenceng ke kanan. Ini kita lihat lagi gambar ini. Ya. Kita coba nanti lihat lagi di gambar ini ya. Kalau modusnya lebih besar daripada median, lebih besar daripada minnya, dia melenceng ke kiri ya, atau negatively skewed. Tapi kalau sebaliknya
atau mediannya modusnya itu lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada mean, berarti dia adalah positively skewed atau miringnya ke atau condongnya ke kanan. Ya, jadi itu. Nah, setelah skewness adik-adik semuanya, maka normalitas itu nanti belum berhenti ya. Jadi ukuran kecondongan dan keruncingan itu satu paket adik-adik semuanya. Data yang kecondongannya bagus belum tentu keruncingannya bagus. Gitu ya. Sebaliknya data yang kecondongannya itu jelek mungkin ya, atau melenceng ke kanan melenceng ke kiri, belum tentu keruncingan juga jelek. Ya. Jadi kecondongan dan keruncingan itu satu paket, normalitas itu satu paket. Ya. Kecondongannya itu harus normal, ya. Keruncingannya harus normal. Ya. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa data itu bagus hanya dari kecondongannya tok, enggak. Ya. Atau dari keruncingannya saja, juga enggak. Jadi mereka satu paket. Kecondongannya itu harus normal ya, atau simetris. Ya. Kemudian kalau kita melihat keruncingannya juga harus normal. Nah, keruncingan itu apa sih Pak? Keruncingan atau di dalam bahasa statistiknya biasa dikenal dengan kurtosis teman-teman semuanya. Ini merupakan derajat dari keruncingan atau tailedness. Ya. Tailedness-nya mana sih Pak? Keruncingan itu mana sih Pak? Yang ini. Gitu ya. Jadi seberapa runcing kurva fungsi normalitas atau fungsi apa namanya kurva normal yang kita miliki gitu ya. Sebagai runcing kurva normal yang kita miliki atau seberapa runcing kurva distribusi normal yang kita miliki. Gitu ya. Nah, ada yang namanya leptokurtis, nah teman-teman dibagi jadi 3 ya. Jadi kurtosis itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah leptokurtis. Ya. Leptokurtis itu contohnya seperti ini. Jadi dia runcing, ya, runcing ke atas. Yang paling runcing adalah leptokurtik. Ya. Kemudian ada yang data normal di tengah-tengah atau kita sebut sebagai mesokurtis. Jadi yang kita inginkan nanti data adalah yang data mesokurtis. Ya. Kalau terlalu tajam, ya berarti artinya apa? Data ini sangat banyak ya atau sangat dominan di tengah sini. Ya. Sebaliknya kalau dia itu platikurtik atau datar, berarti datanya ini enggak ada yang dominan gitu ya. Hampir semuanya sama, tidak ada perbedaan di dalam data ini. Maka kita inginkan adalah yang mesokurtik. Ya, gitu. Jadi kita inginkan adalah yang mesokurtik daripada yang platikurtik ataupun yang leptokurtik. Leptokurtik itu yang paling tajam, mesokurtik itu yang normal yang kita inginkan, kemudian platikurtik itu yang datar gitu ya, atau yang tumpul. Ya, di bawah sini itu adalah platikurtik. Nah, untuk menentukan kurtosis teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Ya. Alfa 3 sama dengan 1 dibagi N S pangkat 4, ya, dikali sigma N I sampai N gitu ya, di mana I sama dengan 1, XI min X bar pangkat 4 ya. Di mana kita sama-sama tahu N di sini adalah banyak data pengamatan, S ini adalah standar deviasi, kemarin kita sudah sempat belajar gitu, tentang standard deviation gitu ya. Kemudian X ini adalah frekuensi atau data ke I gitu ya, jadi frekuensi data ke I, ya, data frekuensi ke I. Jadi kalau ada 10 frekuensi ya berarti nanti sampai 10 gitu ya. Maksudnya ini. Jadi itu satu berarti frekuensi ke 1 sampai N. Berarti bisa kalau datanya 10 ya 10, kalau datanya 100 ya 100, datanya 1000 ya 1000 gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian X bar adalah rata-rata data. Nah, inilah yang nanti kita gunakan untuk menentukan apakah data yang kita miliki cenderung ke platikurtis, mesokurtis atau justru ke ke perikurtis gitu, atau leptokurtis, sorry, ya, leptokurtis. Nah, bagaimana indikatornya Pak? Nah, kalau alfanya sama dengan 3, maka dia bentuk kurva yang namanya mesokurtis atau normal. Ya. Jadi yang kita inginkan alfanya nilainya 3. Kalau mau kalau data kita data normal ya, atau datanya cenderung ke mesokurtis. Kalau data lebih besar daripada 3, dia akan cenderung bentuk kurva yang leptokurtis atau kurva yang runcing. Gitu. Dan sebaliknya kalau dia kurang dari 3, dia akan cenderung untuk membentuk kurva yang platikurtik atau yang kurvanya cenderung datar gitu ya, atau cenderung landai. Jadi yang ada dipegang ini. Nah, jadi indikatornya adalah alfanya berapa ya. Kalau alfanya 3 berarti kita normal, kalau lebih besar daripada 3 berarti dia membentuk kurva yang runcing ya. Berarti datanya berpusat di tengah-tengah gitu. Kemudian kalau kurang dari 3 berarti datanya platikurtik. Berarti datanya tidak ada perbedaan sama sekali antara satu data dengan data yang lainnya gitu. Jadi monggo nanti kita bisa cek di contoh ini gitu. Nah, kita coba ada latihan gitu ya, jadi ini bisa dicek gitu. Kalau adik-adik menggunakan data pada bab yang skewness ya, tadi yang kita hitung kecondongan,
Tentukan keruncungan distribusi frekuensi pada perusahaan 1 dan perusahaan 2. Jadi adik-adik bisa masukkan, bisa hitung dulu standar deviasinya dari contoh ini ya. Nah, bisa diorek-orek. Nah, ini ya, ada perusahaan 1, perusahaan 2. Nanti adik-adik sudah jelas ya N-nya 12 begitu. Kemudian tadi ada standar deviasi dihitung dulu ya, standar deviasi dihitung dulu ya. Mana dia? Nah, ini. Nah, standar deviasi harus dihitung dulu. Kemudian adik-adik kurangkan antara XI sama X bar-nya dikuadratkan dipangkatkan 4 gitu. Nah, ini pakai Excel adik semuanya kemarin kita sudah pernah contohkan gitu ya di ukuran penyebaran data. Jadi adik cari dulu nilai cari dulu nilai S-nya gitu, standar deviasinya. Kemudian nanti adik-adik cari nilai XI selisih ya, XI min X bar ya, pangkat 4. Nah, kemudian baru nanti setelah kalian menghitung itu baru kalian sigmakan. Nah, setelah kalian sigmakan, nanti kalian baru bisa menghitung alfa 3-nya berapa. Ya. Nah, nanti bisa dicek gitu, apakah alfa 3-nya kurang dari kurang dari 3 atau lebih besar daripada 3 atau sama dengan 3. Gitu kan. Kalau sama dengan 3 berarti data yang kita miliki itu adalah data yang mesokurtik atau yang normal yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya lebih besar daripada 3 berarti datanya ada cenderung ke leptokurtik gitu ya, atau datanya cenderung ke runcing gitu ya. Dan sebaliknya kurang dari 3 data itu cenderung ke platikurtik. Jadi silakan nanti bisa dicoba di rumah diorek-orek. Ya, kalau ada yang masih ada yang bingungkan, nanti bisa kita diskusikan di kelas. Gitu ya. Oke, mungkin dari saya terima kasih banyak atas perhatian dari semuanya. Saya akhiri untuk materi hari ini berkaitan dengan ukuran kecondongan dan keruncingan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.